Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, gak semua harus kita kejar, gak semua hal harus kita pegang, ada yang memang harus kita lepaskan. Hari ini kita jalan dan belajar ikhlas. Kita lanjut bareng ya, dan simak terus, ikuti terus channel saya ini. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2112-2113. Ada dua standar utama untuk menjadi anggota luar Istana Zauhua, memenuhi salah satunya, ditambah dengan rekomendasi dari penjamin, maka seseorang sudah bisa bergabung. Standar pertama adalah memiliki bakat tingkat penerus Dao, sedangkan standar kedua adalah mampu memadatkan 10 baris segel Dewa Bintang Bumi. Luo Xiu menjadi anggota luar atas rekomendasi Yu Zhenghao karena memenuhi standar pertama. Sementara itu, Gong Menhai yang ada di hadapannya ini adalah mereka yang memenuhi standar kedua. Kemampuan memadatkan 10 baris segel Dewa Bintang Bumi membuktikan bahwa bakat dan pemahaman Gong Menhai cukup mumpuni. Ditambah dengan basis kultivasinya yang berada di tahap menengah ranah santo, kekuatannya bisa dibilang cukup tangguh. Segel tinju penghancur. Tiba-tiba, Gong Menhai meraung keras. Dengan dukungan dari 10 baris segel Bintang Bumi, tangan kanannya membentuk segel tinju yang meledakkan aura kehancuran yang sangat dahsyat. Segel tinju penghancur. Si brengsek Gong Menhai itu ternyata sudah menguasai jurus ini. Cukup banyak orang yang menonton di sekitar, yang rata-rata memiliki basis kultivasi ranah santo. Mereka tampak terkejut melihat kemampuan ilahi yang dikeluarkan oleh Gong Menhai. Benar, itu memang segel tinju penghancur, sahut penonton lain yang juga mengenali teknik tersebut. Seingatku, Gong Menhai sebelumnya tidak pernah melatih teknik ini. Kalau tidak, mana mungkin dia kalah dari Chi Xiong tempo hari. Kalian tahu apa? Kakak Gong Menhai, yaitu Gong Menking, adalah anggota inti Istana Zauhua. Belum lama ini ia mendapatkan metode pelatihan kemampuan ilahi tertinggi ini, itulah sebabnya Gong Menhai punya kesempatan untuk mempelajarinya. Mendengar hal itu, banyak orang menunjukkan raut wajah iri. Bagaimanapun, bagi mereka di ranah santo, kemampuan ilahi tingkat tertinggi adalah barang langka. Bahkan jika ada yang memilikinya, biasanya itu hanyalah teknik tertinggi kelas biasa. Sedangkan segel tinju penghancur termasuk dalam kategori kemampuan ilahi tertinggi yang cukup kuat. Menguasai teknik setingkat ini bisa meningkatkan kekuatan tempur seorang kultivator ranah santo dalam skala besar. Luo Xiu mendengar semua bisik-bisik orang di sekitarnya. Melihat para anggota luar Istana Zauhua ini begitu terpukau dan iri hanya karena satu teknik tertinggi, Luo Xiu merasa agak kehilangan kata-kata. Ini sebenarnya adalah kasus di mana orang kenyang tidak memahami rasa lapar orang yang kelaparan. Bagi Luo Xiu, bahkan teknik tingkat pencerahan Dao yang biasa saja sudah tidak lagi menarik matanya, sementara bagi mayoritas kultivator ranah santo, mendapatkan satu teknik tertinggi saja sudah sangat sulit. Dalam sekejap mata, Gong Menhai telah merangsek maju dengan kecepatan tinggi, melayangkan segel tinju penghancur ke arah Luo Xiu. Boom! Luo Xiu mengaktifkan teknik rahasianya. Bayangan bintang dan 10 baris segel bintang bumi muncul di atas kepalanya. Ia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik murni dengan tambahan tenaga dari 10 segel bintang bumi. Ia langsung menghantamkan tinjunya untuk menyambut serangan Gong Menhai. Duar! Saat kedua tinju mereka beradu, sebuah dentuman berat meledak seketika, menciptakan gelombang kejut yang kasat mata dan menerjang ke segala arah. 3 lingkaran cahaya dewa muncul di belakang kepala Luo Xiu. Ini adalah hasil dari kristal cahaya 3 warna yang pernah ia murnikan dengan teknik menempa tubuh menjadi senjata. Dengan karakteristik harta karun tersebut, tubuh fisiknya yang sudah setara dengan pusaka santo tingkat atas kini mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan tambahan harta karun kristal 3 warna ini, tubuh fisik Luo Xiu saat ini, meskipun belum menyamai senjata tingkat tertinggi, sudah tidak terpaut jauh darinya. Oleh karena itu, dengan tubuh sekuat itu, ia sama sekali tidak gentar menghadapi segel tinju penghancur milik lawan. Satu hantaman tinju yang luar biasa kuat meledak, dan seketika itu juga terdengar suara tulang yang remuk. Aar! Detik berikutnya, Gong Menhai memekik kesakitan. Ia mencengkeram tinjunya sendiri sambil mundur dengan cepat, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya yang luar biasa. Tidak mungkin, bagaimana bisa tubuh fisikmu sekuat ini? Suara Gong Menhai bergetar hebat. Ia tak menyangka pria di samping Yu Zhenghao ini begitu tangguh hingga mampu menindas kekuatan segel tinju penghancur hanya dengan kekuatan fisik murni. Tubuh seperti ini, bukankah sudah setara dengan para santo tingkat puncak? Apanya yang tidak mungkin? Itu hanya karena wawasan pecundang sepertimu saja yang sempit, jawab Luo Xiu tanpa basa-basi. Mengingat sebelumnya orang ini menyuruhnya enyah, Luo Xiu tidak merasa perlu bersikap sopan sedikit pun. Kau berani meninggalkan namamu. Gong Menhai menahan amarah yang membara di dadanya setelah dihina dengan begitu meremehkan. Kenapa? Mau membalas dendam padaku nanti? Memberitahumu pun tak ada ruginya. Namaku Luo Xiu. Begitu kalimat itu selesai, Luo Xiu sudah berbalik dan melangkah pergi.
Adapun Gong Menhai, ia tentu saja tidak berani lagi melanjutkan urusannya untuk mengganggu Yu Zhenghao saat itu. Bagus, aku akan mengingat nama itu. Mata Gong Menhai berkilat dingin, tatapannya beringas layaknya seekor binatang buas yang ingin menerkam dan merobek Luo Xiu serta Yu Zhenghao menjadi serpihan. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini, Saudara Luo. Jika tidak, aku belum tentu bisa mengimbangi Gong Menhai itu, ujar Yu Zhenghao. Meskipun sama-sama berada di tahap menengah ranah Santo, dan Yu Zhenghao telah mengumpulkan banyak kristal kekacauan selama bertahun-tahun melalui bisnis informasinya, namun kemampuan ilahi tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah hanya dengan kristal kekacauan. Karena itu, jika harus berhadapan dengan segel tinju penghancur milik Gong Menhai, Yu Zhenghao merasa peluangnya untuk kalah sangat besar. Saudara Yu terlalu sungkan, itu hanya bantuan kecil saja, jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Haha, tapi Saudara Luo benar-benar membuatku terkejut. Sepertinya kau baru berada di Istana Bintang Bumi sekitar 100 tahun lebih, tapi sudah bisa memadatkan 10 baris segel bintang bumi. Dengan kecepatan kemajuan seperti ini, paling lama 1000 tahun lagi kau pasti bisa mencapai kesempurnaan dan pergi ke Istana Bintang Langit yang legendaris itu. Bakat dan pemahamanmu benar-benar jenius yang mengerikan. Dalam hal ini, Yu Zhenghao tidak sedang menjilat, ia benar-benar sangat terkejut. Setidaknya, bakat dan pemahaman yang ditunjukkan Luo Xiu sudah berada di posisi paling atas bahkan di antara para jenius tingkat penerus Dao. Jika tidak ada aral melintang, dengan bakat seperti ini, selama ia tidak gugur di tengah jalan, ia hampir dipastikan akan menjadi seorang pemimpin tingkat pencerahan Dao di masa depan. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun di Istana Bintang Bumi, Yu Zhenghao telah melihat banyak sosok jenius tingkat penerus Dao, namun belum ada satupun yang bisa menandingi Luo Xiu dalam hal kecepatan pemahaman. Tak lama kemudian, Yu Zhenghao membawa Luo Xiu berkeliling kediaman yang sangat luas itu sebelum mereka akhirnya kembali ke tempat tinggal masing-masing. Meskipun dengan identitas anggota luar Istana Zhaohua, Luo Xiu hanya perlu membayar 2,5 juta kristal kekacauan untuk masuk ke lantai 2 Gua Bintang Bumi guna mempelajari segel tingkat yang lebih tinggi. Namun, kristal kekacauan di dalam cincin penyimpanannya hanya berjumlah 2 juta lebih sedikit, masih kurang sedikit untuk mencapai angka 2,5 juta. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru menuju lantai 2 Gua Bintang Bumi. Ia justru berniat meningkatkan basis kultivasinya lebih dulu, menargetkan agar selama di Istana Bintang Bumi ini, ia bisa mencapai tahap akhir ranah Santo, atau bahkan melangkah masuk ke ranah tertinggi. Selain itu, ada juga masalah pemupukan dan penyempurnaan hukum jati diri miliknya, yang saat ini masih berupa bentuk dasar. Teknik Taisang masih memiliki potensi raksasa yang bisa digali. Meningkatkan kultivasi butuh sumber daya, entah itu kristal ungu atau pil obat. Di beberapa gedung perdagangan Istana Bintang Bumi, Luo Xiu juga menemukan kristal ungu yang dijual. Kristal ini adalah harta karun yang terbentuk dari pemadatan energi Hongmeng di dalam kekacauan, efek kultivasinya tidak kalah dengan pil dewa tingkat tertinggi. Karena itu, harga kristal ungu di toko-toko tersebut sangatlah selangit. Satu butir kristal ungu kualitas rendah saja dihargai 1 juta kristal kekacauan, sementara kualitas menengah butuh 3 juta. Adapun kualitas tinggi dan kualitas sempurna bahkan tidak tersedia untuk dijual. Sedangkan kristal ungu yang didapat Luo Xiu saat membunuh Ku Tianfu dulu hanyalah kualitas rendah. Melihat 2 juta lebih kristal kekacauan di cincin penyimpanannya, Luo Xiu merasa pening. Membeli 2 butir kristal ungu kualitas rendah hanya akan memberikan dampak yang sangat kecil bagi peningkatan kultivasinya. Ia menghitung secara kasar bahwa untuk meningkatkan kultivasinya dari tahap awal ranah Santo ke tahap menengah, ia setidaknya membutuhkan 5 butir kristal ungu kualitas rendah. Adapun sisa beberapa tetes cairan emas yang ia miliki, Luo Xiu sama sekali tidak ingin memboroskannya begitu saja. Setelah mempertimbangkan masak-masak, Luo Xiu akhirnya memutuskan untuk meningkatkan teknik alkimianya. Selama bertahun-tahun ini, ia selalu berkelana mencari sumber daya kultivasi, dan meskipun tingkat kultivasinya meningkat dengan stabil, teknik alkimianya telah lama terbengkalai. Saat ini, kemampuan alkimianya baru mencapai tahap untuk memurnikan pil tingkat domain Dao. Luo Xiu telah berhitung, jika ia mampu meningkatkan teknik alkimianya ke tingkat Santo, meskipun belum bisa memurnikan pil dewa tingkat tertinggi, ia bisa menggunakan cairan emas sebagai katalis tambahan. Hal itu akan melonjakkan kualitas pil buatannya hingga setara dengan khasiat pil dewa tertinggi tingkat biasa. Dengan begitu, biaya kultivasinya akan jauh lebih hemat. Sebagai orang yang mengutamakan tindakan, begitu rencana itu muncul, ia segera melangkah untuk mewujudkannya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Luo Xiu melangkah keluar dari kediamannya dan mendatangi sebuah gedung perdagangan milik industri Istana Zhaohua di Istana Bintang Bumi. Penjaga toko di sana, seorang kultivator parubaya, bersikap sangat sopan dan hormat begitu melihat token anggota luar Istana Zhaohua yang tergantung di pinggang Luo Xiu. Bagaimanapun, penjaga toko ini hanyalah kultivator biasa yang bekerja untuk Istana Zhaohua, tanpa status keanggotaan faksi. Aku butuh beberapa tanaman obat suci untuk alkimia. Ini daftarnya. Luo Xiu menyerahkan selembar daftar.
Yang dimaksud dengan tanaman obat suci adalah tanaman obat yang setingkat dengan ranah santo. Si pria parubaya meneliti daftar tersebut sejenak, lalu bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin dengan daftar ini?" Meskipun ini adalah tanaman dan bahan tingkat santo, beberapa di antaranya merupakan bahan utama yang harganya sangat mahal. Total bahan dalam daftar ini, bahkan setelah dipotong diskon sesuai status Anda, mencapai 1 juta kristal kekacauan. Wajar jika penjaga toko itu bertanya demikian. Bagi kultivator ranah santo, kristal kekacauan adalah barang yang selalu kurang. Mengeluarkan 1 juta kristal kekacauan sekaligus bukanlah jumlah yang kecil, dan tidak banyak kultivator ranah santo yang mampu melakukannya dengan mudah. Siapkan saja, ini 1 juta kristal kekacauannya. Tanpa banyak bicara, Luo Xiu menyerahkan cincin penyimpanan berisi pembayaran tersebut. Baik, mohon tunggu sebentar. Melihat kristal kekacauan sudah di depan mata, sang penjaga toko tidak bertanya lagi dan segera menyiapkan bahan-bahan sesuai pesanan. Saat Luo Xiu sedang menunggu, sekelompok orang masuk ke dalam gedung perdagangan. Percakapan mereka terdengar jelas di telinga Luo Xiu tanpa ada yang ditutup-tutupi. "Kakak senior Huai Chuan, dengan membeli 1 butir pil roh suci kali ini, kultivasi Anda seharusnya sudah bisa menembus ke tahap akhir ranah santo, bukan?" Mendengar istilah pil roh suci, alis Luo Xiu sedikit terangkat. Kebetulan sekali, bahan-bahan yang baru saja ia beli memang ditujukan untuk memurnikan pil roh suci. Pil ini adalah jenis obat yang digunakan untuk meningkatkan kultivasi di ranah santo. Luo Xiu sudah mengecek sebelumnya, di gedung perdagangan Istana Bintang Bumi, 1 butir pil roh suci dijual seharga 200.000 kristal kekacauan. Pada tingkatan ini, pemurnian pil tidak lagi bisa menghasilkan banyak butir dalam satu tungku seperti dulu. Satu tungku hanya bisa menghasilkan 1 butir pil saja. Meski begitu, dengan 1 juta kristal kekacauan, Luo Xiu bisa mendapatkan bahan untuk 20 kali pemurnian. Itu artinya, biaya modal per butir pil yang ia buat hanya sekitar 50.000 kristal kekacauan. Pilihan Luo Xiu untuk meningkatkan teknik alkimianya bukan tanpa alasan. Di satu sisi hal itu mempermudah kultivasinya sendiri, dan di sisi lain, profesi alkemis sangatlah menguntungkan untuk meraup kristal kekacauan. Bagaimanapun, dunia pengobatan adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Benar sekali, sebelum turnamen duel dimulai, aku seharusnya sudah bisa menyerap seluruh khasiat dari 1 butir pil roh suci. Saat itu, aku akan melangkah ke tahap akhir ranah santo, dan seharusnya bisa meraih prestasi yang cukup baik di turnamen nanti, ucap pria yang dipanggil kakak senior Huai Chuan itu dengan nada angkuh. Sayang sekali kantongku sedang tipis. Kalau tidak, jika aku juga bisa membeli sebutir pil roh suci, kultivasiku pasti akan meningkat pesat, dan aku tidak akan dihina oleh bajingan itu, sahut rekan Huai Chuan dengan nada kesal. 200.000 kristal kekacauan mungkin tidak terdengar banyak bagi sebagian orang, namun di Istana Bintang Bumi ini, tempat yang membutuhkan pengeluaran kristal kekacauan benar-benar terlalu banyak. Akibatnya, hampir tidak ada yang bisa menyisakan simpanan di tangan mereka, hanya para kultivator dengan kekuatan puncaklah yang memiliki pundi-pundi yang cukup melimpah. Inilah hukum dunia kultivasi, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Hehe, kakakmu Gong Men King adalah anggota inti. 200.000 kristal kekacauan baginya hanyalah gerimis kecil, goda Huai Chuan. Kristal kekacauan milik kakakku saja tidak cukup untuk dirinya sendiri, mana mungkin dia membelikanku pil roh suci. Pria itu menghela napas panjang. Mendengar nama Gong Men King, Luo Xiu bahkan tidak perlu menggunakan indera ketuhanan untuk mengetahui bahwa salah satu dari 2 orang yang baru masuk ke gedung perdagangan itu, selain Huai Chuan, adalah Gong Men Hai, orang yang baru saja ia buat gemuk dengan 1 pukulan tadi. Kau, pada saat itu, Gong Men Hai melihat Luo Xiu yang sedang berdiri di dalam gedung perdagangan. Sepasang matanya seketika memancarkan amarah dan dendam yang mendalam. Bagaimanapun, dikalahkan secara telak di depan umum adalah satu hal, namun dihina dan dicemooh hingga kehilangan muka adalah hal lain yang sulit ia terima. Hehe, bahkan sebutir pil roh suci saja tidak mampu kau beli. Sepertinya nasibmu cukup malang ya, ujar Luo Xiu santai. Ia bisa merasakan kebencian dan niat membunuh dari lawan, dan bagi orang yang sudah menganggapnya sebagai musuh mati, Luo Xiu tidak akan sudi menjaga lisannya. Kau cari mati. Kembali dihina membuat Gong Men Hai naik pitam, namun ia tidak berani menyerang karena tahu betul bahwa ia bukan tandingan pemuda di depannya ini. Di sampingnya, Huai Chuan melambaikan tangan memberi isyarat agar Gong Men Hai tenang. Ia melangkah maju, menatap tajam ke arah Luo Xiu. Sepertinya kaulah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan istana Zhao Hua itu, bukan? Bagaimana kalau kau berikan aku sedikit muka? Berikan kompensasi sebesar 500.000 kristal kekacauan, maka aku tidak akan mempermasalahkan perbuatanmu yang telah melukai Gong Men Hai. Rupanya Huai Chuan baru saja mendengar Luo Xiu bersikap seolah tidak menganggap harga pil roh suci sebagai masalah besar, sehingga ia menyimpulkan bahwa pendatang baru ini pasti memiliki banyak kristal kekacauan dan mencoba untuk memerasnya. Hehe, muka. Atas dasar apa aku harus memberimu muka? Memangnya kau ini siapa? Sahut Luo Xiu acuh tak acuh.
Mendengar jawaban itu, paru-paru Huai Chuan rasanya hampir meledak karena amarah. Ia menahan keinginan untuk langsung menyerang dan berkata dengan nada suram, "Kudengar kau cukup akrab dengan Yu Zheng Hao. Apa bocah itu tidak memberitahumu bahwa di istana Zhaohua, istana bintang bumi ini, ada beberapa orang yang tidak boleh kau singgung? Marga Luo, kau sudah tamat." Meskipun kultivasi kakak senior Huai Chuan berada di tahap menengah ranah santo, namun kekuatannya di antara seluruh anggota luar istana Zhaohua mutlak masuk dalam peringkat 5 besar. Seru Gong Men Hai dari samping. Melihat Luo Xiu menyinggung Huai Chuan, matanya berkilat penuh kelicikan. Ia merasa Luo Xiu benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri. Oh, mendengar ucapan Gong Men Hai, Luo Xiu justru menatap kultivator bernama Huai Chuan itu dengan penuh minat. Memiliki kultivasi tahap menengah ranah santo namun mampu masuk peringkat 5 besar kekuatan di antara seluruh anggota luar istana Zhaohua berarti banyak ahli di tingkat santo tingkat puncak sekalipun bukanlah tandingan orang ini. Jelas, Huai Chuan bukanlah kultivator sembarangan. Mampu melakukan tantangan lintas level di tengah kumpulan anggota luar istana Zhaohua yang dipenuhi orang-orang kuat berarti ia jauh lebih hebat daripada King Sang yang Luo Xiu habisi di arena duel tempo hari.